Kedua saudari berjalan beriringan di jalanan kota. Sang adik tampak memukau dan dipuji semua orang, sedangkan sang kakak dihina dan dicemooh oleh warga. Semua ini berawal dari saat keduanya memilih calon suami bersama. Sang kakak tanpa ragu memilih jenderal kaya raya, sedangkan sang adik hanya mendapat jatah seorang sarjana miskin. Tak disangka jenderal segera gugur di medan perang. Kakak pun menjadi janda. Dan karena gaya hidupnya yang buruk, dia dibenci masyarakat. Sementara sarjana miskin hanya butuh 3 tahun untuk menjadi juara ujian kerajaan. Dan sang adik pun diangkat menjadi nyonya pejabat tingkat 1. Hingga pada hari itu mereka bertemu di jalan. Sang kakak langsung berlutut di depan kuda sang juara, memohon belas kasihan. Namun sang juara sudah lama menyimpan dendam, karena dulu dipandang rendah. Maka ia pun dengan dingin memerintahkan agar sang kakak disingkirkan. Kakak yang hancur merasa cemburu, lalu mengaku ingin bicara dengan sang adik, dan diam-diam menusuk perutnya dengan pisau. Melihat kejadian itu, sang juara langsung menendang sang kakak, lalu memerintahkan agar dia dihukum mati. Namun di balik tangis dan rasa kehilangan, sang juara ternyata sengaja mendorong pisau lebih dalam, karena putri kerajaan telah jatuh cinta padanya, dan ia sudah lama berniat menyingkirkan istrinya. Akhirnya sang adik meninggal dalam penyesalan, namun tak disangka, langit memberi kesempatan kedua kepada mereka. Sang adik tiba-tiba terbangun dan kembali ke 3 tahun lalu. Hari ketika ayah mereka meminta mereka memilih calon suami. Kali ini ayah kembali meletakkan 2 tangkai bunga di hadapan mereka. Tapi sebelum sang adik memilih, sang kakak sudah merebut bunga milik sarjana miskin. Saat itulah sang adik sadar, kakaknya juga mengalami kelahiran kembali. Namun sang adik tak berebut, yang membuat ayah langsung marah pada sang kakak, menyalahkannya karena memilih hidup menderita, dan memintanya untuk berpikir ulang. Namun sang kakak justru menghina sang jenderal, mengatakan dia berumur pendek dan membawa sial. Lalu berbalik memuji sarjana miskin, mengklaim bahwa pria itu pasti akan jadi juara 3 tahun lagi. Mendengar itu barulah ayah menyetujui pilihannya. Tapi sang kakak tidak tahu, keluarga sarjana miskin sebenarnya adalah neraka dunia. Dia hanya melihat kejayaan sang adik di kehidupan lalu, tanpa tahu penderitaan yang harus dilalui. Kedua saudari pun memilih jalan yang berlawanan dari kehidupan sebelumnya. Sang kakak sangat gembira, tak menyadari bahwa sang adik yang tampak pasrah, sebenarnya telah mengambil alih takdirnya sendiri. Masalah pertama setelah masuk ke rumah jenderal, bukanlah status janda di masa depan, melainkan perlakuan jahat dari kepala pelayan wanita. Setelah istri jenderal sebelumnya meninggal, kepala pelayan merasa dirinya adalah nyonya rumah, bahkan menyebar gosip bahwa sang jenderal mandul. Namun tetap saja ada wanita yang mau menikah dengannya. Maka ia pun ingin mempermalukan sang adik. Di hari pernikahan, saat sang jenderal belum kembali, dia melepaskan seekor ayam jantan ke dalam aula, dan memaksa sang adik menikah dengan ayam, agar menjadi bahan tertawaan seluruh kota. Namun sang adik langsung membela diri, dan membongkar tipu daya tersebut. Melihat situasi yang nyaris terbongkar, kepala pelayan muncul dengan marah. Karena merasa didukung jenderal, dia meremehkan sang adik, dan menyuruh pelayan menghukumnya 20 cambukan. Tak disangka sang adik langsung menamparnya, dan mengatakan dia hanyalah seorang pelayan yang tak tahu diri. Kepala pelayan tak terima dan hendak membalas. Tepat saat itulah, sang jenderal akhirnya masuk ke aula pernikahan.